kos politik yang saya pakai kemarin itu 35 juta Ustaz. Murni dari Pak Asnawi sendiri? Murni, alhamdulillah. Terus? Walaupun kadang kalau mau nongkrong itu pas kasku ini kosong, ya alhamdulillah teman-teman, ayo saya toseng, ada juangku. Nah, kayak gitu. Masya Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa SH Channel, SH Podcast kembali hadir menyapa Anda di malam hari ini. Dan seperti janji saya di podcast kali ini, meskipun saya sering menyebut ini adalah podcast receh, tapi insya Allah selalu menghadirkan tamu-tamu istimewa untuk kita semua. Dan hari ini, malam hari ini, jauh-jauh dari Kabupaten Goa, hadir di studio saya, studio sederhana ini, membersamai podcast kita di malam hari ini, Pak Asnawi Syam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Tak? Alhamdulillah, Ustaz. Kita ini agak telat podcastnya 15 menit. Ada apa di jalan tadi? Alhamdulillah tadi di jalan itu kita dapat macet. Iya. Sempat mutar-mutar juga di sekitaran Antang. Jadi agak telat. Ya, telat 15 menit. Oke. Saya juga tadi rencana mau langsung habis sholat maghrib, kita sholat isya di sekitar Antang. Iya. Cuma saya ada tamu juga di rumah. Masya Allah. Jadi setelah sholat isya, kami langsung berangkat ke sini. Tapi sebuah kebanggaan loh, sebuah kehormatan buat saya pribadi. Studio sederhana ini didatangi oleh salah seorang senator dari Kabupaten Goa. Kita akan ngulik banyak seputar beliau nih, karena untuk teman-teman yang ada di Makassar atau mungkin belum sebagian besar orang mengenal beliau, meskipun beliau adalah seorang senator, karena beliau tentu senator tapi dari dapil tertentu ya Pak Dewan, meskipun sudah merata dikunjungi di daerah Goa, begitu ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dapilnya kebetulan di kota, di dapil 1 Sumbawa. Oh, Masya Allah. Iya. Oke. Pak Dewan sendiri, kalau kita balik ke belakang, keluarga, orang tua, itu memang asli orang Goa? Kalau mama itu orang Goa. Orang Goa. Kalau bapak Jeneponto. Oh, begitu. Iya, jadi campuran. Tapi Pak Dewan sendiri lahir di Goa? Saya lahir di Goa. Besar di Goa Besar juga? di Goa. Berapa jumlah saudara? Alhamdulillah 5, Ustaz. 5? Iya. Pak Asnawi yang keberapa? Alhamdulillah kami yang kedua. Yang kedua ya? Iya. Masya Allah. Oke. Memang sejak kecil sudah punya impian untuk menjadi seorang wakil rakyat atau tidak gimana? Pernah. Tidak pernah ya? Gitu ya? Iya, tidak pernah. Oh gitu. Cita-cita saya kecil itu mau jadi tentara. Tentara ya? Iya. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Sebelum kita mengulik tentang kehidupan yang sekarang sebagai seorang senator di DPRD Kabupaten Goa, Pak Dewan sendiri mungkin bisa diceritakan latar belakang keluarganya seperti apa? Apakah memang sudah ada dari turunan keluarga itu juga ada orang-orang yang diberi jabatan di pemerintahan atau gimana tuh? Kalau dari keluarga sih saya termasuk keluarga yang sederhana saja. Gitu ya. Keluarga kami tidak ada yang kalau orang bilang rata-rata pejabat ya. Alhamdulillah kami dari keluarga sederhana saja. Masya Allah. Iya. Oh begitu? Iya. Jadi memang tidak ada dari keluarga yang ada ya, yang keluarga pejabat? Tidak ada. Tidak ada sama sekali? Iya. Oke. Tapi dari berkeluarga itu masing-masing punya pilihan sendiri-sendiri dalam profesi saat ini? Iya, masing-masing punya pilihan sendiri, Ustaz. Kakak yang pertama itu alhamdulillah polisi. Iya. Saya juga pernah daftar polisi. Gitu. Kakak yang pertama itu daftar polisi 1 kali lulus. Langsung lulus ya? Iya. Saya daftar 3 kali tidak lulus. Apa yang kurang waktu itu? Kalau standar kepolisian? Mungkin bukan rezeki ya. Bukan rezeki ya? Iya. Paling simpel jawabannya, bukan rezeki. Nanti kalau saya banyak bicara, bahaya. Oh gitu, Masya Allah. Ternyata Pak Dewan ini cukup humble,
akrab dengan beliau. Terus terang pemirsa, saya ini baru ketiga kali saya melihat langsung. Pertama waktu itu saya MC di Masjid Syekh Yusuf, Tablik Akbar. Itu pun saya masih ragu, itu Pak Dewan atau tidak ya, karena nyudut di pintu. Kemudian yang kedua di Tombol Pao, dan ini yang ketiga. Maksudnya bertemu langsung, lihat langsung. Masya Allah, ternyata memang enak, cocok jadi wakil rakyat. Masya Allah. Oke. Waktu jadi ikut pencalonan di kancah politik kemarin di DPRD Kabupaten Goa, memang sudah berkeluarga waktu itu? Iya. Sudah berkeluarga memang? Sudah. Sudah punya anak juga waktu itu? Alhamdulillah ya. Tahun berapa Pak Dewan menikah? 2009. Orang Goa juga? Iya, orang Goa. Orang Goa juga. Dengar-dengar Pak Dewan sempat juga aktif di sebuah organisasi Islam di Goa, Wahda Kabupaten Goa. Itu bagaimana ceritanya? Pak Dewan sendiri waktu itu mengenal dakwah, mengenal agama, kemudian akhirnya menjadi salah satu kader di Kabupaten Goa waktu itu di Wahda Goa. Gimana awal pertama hijrah klik dengan momen itu sehingga akhirnya memilih untuk mungkin meninggalkan masa lalu kemudian hijrah gitu. Sebelumnya kalau tidak salah itu 2016 saya banyak masalah Ustadz. Oh gitu. Iya, betul-betul banyak masalah, banyak utang ya. Kemudian saya berdoa sama Allah, ya Allah kasih Kak jalan keluar tak ini. Saya mau lepas dari semua ini. Tiba-tiba itu setiap saya buka postingan di media, ceramah semua Ustadz. Iya, waktu itu. Iya, ceramah. Tahun berapa itu Pak Dewan? 2016. Ya. Waktu itu umurnya berapa? 16. Berapa itu? 20. Saya kurang tahu itu berapa. Tapi 2016 ya? Iya, awal belajar itu. Tapi sudah berkeluarga juga? Sudah berkeluarga. Betul-betul diuji waktu itu ya? Diuji. Akhirnya? Akhirnya saya tinggalkan pekerjaan. Kerja apa dulu? Banyak Ustadz. Banyak? Banyak saya kerja. Misalnya apa? Saya pernah jadi pengantar kartu pengantar kartu di salah satu provider di Makassar. Oh iya. Itu pekerjaan pertama. Kemudian saya pernah jadi kolektor. Kolektor apa lagi? Kolektor penagih motor sama elektronik. Kemudian saya kembali kerja di provider kembali. Kemudian setelah jadi kolektor provider, saya jadi sales mobil. Ya, sales mobil ada kurang lebih 5 tahun. Saya jadi sales. Akhirnya berhenti dari semua? Saya berhenti semua. Kenapa berhenti? Kayaknya tidak cocok nih. Saya harus tinggalkan semua ini. Oh gitu. Jadi saya alhamdulillah Allah kasih hidayah ke kami sekeluarga. Tinggalkan semua. Sempat orang tua juga tidak setuju. Mertua juga tidak. Dia bilang, kau mau kasih makan apa anakmu ini? Biasa kan orang tua begitu ya? Iya. Kecemasannya. Ada utangmu, ada uang bankmu. Oh gitu. Iya, alhamdulillah saya tinggalkan semua. Saya bilang nih, tapi ada nih juga saya dapat ilmu sedikit Ustaz. Iya. Saya bilang sama orang tua, semua makhluk yang ada di dunia itu sudah dijamin rezekinya sama Allah. Betul. Mati Pak baru selesai semua jatah rezekiku. Jadi jangan makin takut. Saya panggil, jangan makin takut Umi. Pokoknya doakan maka saja. Insya Allah saya bisa jadi orang yang sukses nantinya. Memang membangun optimisme waktu itu ya? Iya. Jadi ini yang sampai sekarang ini saya selalu sampaikan sama teman-teman, positive thinking itu perlu. Karena berprasangka baik. Karena itu sebuah doa juga. Ketika kita selalu berprasangka baik, insya Allah apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Allah itu bersama prasangkaan hambanya. Betul sekali Ustaz. Jadi semenjak itu saya tinggalkan pekerjaan, saya jual sate. Sate? Iya. Yang di pinggir jalan itu ya? Iya. Saya pernah jual sate pemirsa. Oh gitu. Saya pernah juga
jadi driver ojol. Jadi tukang poles mobil juga. Jadi semenjak saya tinggalkan pekerjaan, 3 pekerjaan yang saya lakukan. Secara bersamaan? Secara bersamaan. Untuk membayar utang-utang dan membuktikan sama orang tua bahwa saya tinggalkan pekerjaanku, ada rezeki yang kasihkan ke Allah. Saya harus buktikan. Dan awal hijrah juga itu banyak, karena saya banyak menentang ajaran-ajaran nenek moyang, Ustaz. Terang-terangan waktu itu. Tidak cocok ini, tidak cocok ini, tidak boleh. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Sempat dibilangnya, nanti ajaran teroris gitu dipelajari. Oh, gitu. Jadi semenjak itu 3 pekerjaan. Jadi kalau habis sholat subuh, saya alhamdulillah sholat subuh di Masjid An-Nur. Jam 5, setelah itu saya jemput, ada langganan. Jadi kalau ada uang 100.000 satu hari, saya tinggalkan semua. Aku bilang cukup ini. Masya Allah. Cukup. Jadi setelah sampai jam 9 ojek online, jam 9 itu saya pergi beli daging ayam ke pasar sama istri. Jadi kalau ada orderan poles mobil, saya tetap terima pekerjaan. Pagi, istri yang tusuk sate, bikin bumbunya. Masya Allah. Saya pergi kerja. Malamnya saya jual sate lagi. Masya Allah, luar biasa. Lalu bagaimana kondisi ketika semua berbalik, ketika Pak Asnawi akhirnya jadi seorang anggota dewan, ketemu sama orang-orang yang dulu-dulunya itu, yang di profesi sebelumnya, tidak sangka kan bahwa ternyata Pak Asnawi jadi seorang wakil rakyat. Betul, enggak ada orang sangka. Enggak ada orang sangka ya. Iya. Berapa lama Pak Asnawi waktu hijrah kemudian fokus dengan perbaikan diri waktu itu? Sebelum akhirnya mencalonkan diri. Kalau mencalonkan diri sih baru sih Ustaz. Baru. Ya saya kemarin itu fokus memperbaiki diri saja. Gitu ya. Saya belajar. Karena teman-teman juga lihat perubahan saya, bisanya ini begini. Istilahnya kalau orang-orang bilang suhu ini. Suhu apa dulu ini? Bisanya berubah. Gitu ya. Iya. Mungkin di mata mereka kayaknya susah untuk berubah, tapi akhirnya berubah juga. Iya. Ini karena hidayahnya Allah. Masya Jadi Allah. buat teman-teman semua yang selalu bilang, wah belum ada hidayah ke saya ini. Tidak. Hidayah itu selalu hadir kepada siapapun, kepada hambanya Allah. Hidayah itu hadir ketika kita dapat masalah, dapat musibah. Allah itu mau kita kembali sama Dia, berdoa kepada Dia, minta ampun kepada Dia. Itu yang saya tahu, Ustaz. Masya Allah. Iya. Lalu bagaimana perasaannya Pak Asnawi sendiri waktu sebelum hijrah, akhirnya kemudian hijrah, meninggalkan semuanya dan fokus di perbaikan diri? Apa yang dirasakan, kedamaian atau apa tuh yang dirasakan pada saat itu? Alhamdulillah, setelah saya hijrah, Ustaz, banyak kebaikan-kebaikan yang saya dapat. Masya Allah. Yang datang tak terduga ya? Banyak yang setiap pas yang paling saya rasakan itu ketika uangku sisa 100.000, saya berdoa sama Allah, ya Allah, sisa 100.000 uangku ini. Saya berdoanya curhat. Ya Allah, sisa 100.000 uangku, kasih ke rezeki kita. Belum Pak selesai berdoa, bunyi teleponku. Bunyi telepon masuk, orang mau dikerja mobilnya. Masya Allah. Kan saya itu hari usaha poles atau laminating mobil, Ustaz. Pribadi, milik pribadi? Pribadi. Langsung bunyi. Banyak kebaikan-kebaikan, banyak saya dibayar cash, doanya sama Allah. Masya Allah. Iya. Jadi ini yang saya takutkan, ketika kita berbuat salah nanti dibayar cash juga. Masya Allah. Tapi keluarga gimana, istri pada saat itu? Maksud saya, apakah sama-sama ikut ngaji barengan atau Pak Asnawi dulu yang fokus di perbaikan diri, belajar di organisasi yang saya maksud di Wahda Goa dan segala macam, atau sudah bareng istri waktu itu? Barengan, Ustaz. Bareng ya? Iya. Sama-sama tinggalkan pekerjaan. Masya Allah. Berarti istri juga sebelumnya ada pekerjaan? Iya, sama-sama sales mobil. Oh. Pernah jadi sales mobil juga.
Jadi akhirnya meninggalkan itu berdua ya. Pokoknya, yakin bahwa Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Iya. Masya Allah. Baik, Pak Asnawi, kemudian ini kan kita basically tidak punya dasar politik. Iya. Iya. Cita-cita justru malah mau jadi TNI atau Polri, seperti itu. Kenapa akhirnya memilih terjun ke dunia politik? Apa yang menjadi penyebabnya? Yang paling saya ingat itu, kan saya dulu tidak mau kuliah Ustaz, kalau tidak pakai dana pribadi. Siang-siang bolong ini, istriku, saya naik motor sama dia samping Citra Lane, dia bilang, Abi, kuliah Ki, nanti bisa Ki jadi pejabat. Masya Allah. Mulai dari awalnya itu dari situ. Saya cari tempat kuliah. Baru kalau mau daftar kuliah, saya ditelepon sama Ustadz di PKS pada saat pencalekan. Dia bilang, Ustadz bisa bantu? Bilang iya, bisa. Apa yang bisa saya bantukan Ki? Dia bilang, kita butuh caleg ini. Masya Allah. Saya bilang nih, saya mendukung PKS, tapi saya tidak mau masuk di dunia politik. Waktu itu? Tidak mau. Kenapa Pak? Saya pikir kalau orang berpolitik itu butuh kos yang besar. Betul, betul. Dan ya sudah jadi rahasia umum ya di dunia politik seperti itu. Tapi diyakinkan sama Ustadz bahwa antum itu bisa. Banyak teman-teman di luar. Jadi dengan saya konsultasi, minta petunjuk sama orang tua, istri, dan keluarga. Tidak ada yang setuju juga Ustadz. Untuk berpolitik ini? Iya. Kenapa alasannya mereka? Yang paling saya ingat itu, umiku bilang, Nak, gila kok kapang ini. Nah, mau masuk di dunia politik seperti ini, uang besar ini. Dia bilang, ada uang belum tentu menang. Apalagi tidak ada uang. Iya. Tapi saya bilang sama umiku, Umi, saya cuma minta ridho tak. Masya Allah. Doakan saja saya. Biar saya yang jalan. Saya masih banyak teman-teman di luar. Kepercayaanku juga, walaupun orang pernah kenal kita nakal, tapi kita tidak pernah panjang tangan, ya, tidak pernah orang Makassar bilang patolo-toloi orang. Ini yang saya jaga sampai sekarang. Kepercayaan itu hadir. Jadi saya minta ridho. Alhamdulillah saya jalan. Dan datangi semua teman-teman, minta doa dan dukungannya. Saya juga tidak pernah sangka bahwa akan bisa menang Ustadz. Karena ya kembali lagi saya bersama, alhamdulillah ada yang temani Kak Jalan itu, yang Ustadz Mursalim Abu Tufail, Sukron Jazakallah Khair, ada juga Ustadz Andi Kusuma yang selalu juga menemani, beberapa Ustadz juga, ya, ada Ustadz Ansar Den Rafiq juga, sama utamanya ihwa-ihwa yang ada di Masjid An-Nur yang sangat mendukung kami. Alhamdulillah. Kami bertekad, ayo coba Mi, tak kalah mikir Mi. Alhamdulillah juga saya konsultasi, minta petunjuk sama murabiku. Siapa waktu itu? Alhamdulillah Ustaz Abdul Hadi, Sukron Jazakallah Khair Ustaz, atas petunjuknya. Saya disuruh sholat istikharah. Sholat istikharah dulu, minta petunjuk sama Allah. Setelah saya sholat istikharah, banyak kebaikan dan kemudahan yang datang. Masya Allah. Mulai awalnya keluarga yang tidak setuju, mulai setuju semua, mendukung. Yang paling saya ingat juga itu sepupuku sempat dapat tolo-toloi. Kenapa? Seperti bikin maki posko. Ada rumah kosong di situ. Saya sudah tanya punyanya. Masya Allah. Saya bilang, nggak ada uangku. Dia bilang, Nami, sudah saya tanya punyanya. Nanti setelah kita perbaiki itu rumah, bersihkan, cat, 2 hari kemudian dia bilang, terus terang ini belum bisa tanya punya anak. Ya Allah. Astagfirullah. Alhamdulillah setelah kita tanya, kebetulan
orang Cina yang punya. Kita sampaikan nih untuk pinjam rumahnya. Karena memang tidak tinggali sudah lama. Cuma itu sepupu disuruh jaga gitu. Dia bilang, tidak ada tuh listriknya, pakai. Yang jelasnya jaga itu rumah, bersihkan. Kemudian kita pakai nih. Datang juga teman, harusnya dibuatkan baliho besar ini, ada tembok besar. Saya bilang, belum ada uang kok. Dia bilang, saya toseng. Alhamdulillah itu namanya Asri de Tompo, alhamdulillah. Syukran. Bantuannya juga. Banyak kebaikan-kebaikan yang datang sama kami, Ustaz. Padahal, mohon maaf, waktu itu nominal simpanan tabungan itu waktu itu berapa? Kos politik yang saya pakai kemarin itu 35 juta, Ustaz. Murni dari Pak Asnawi sendiri? Murni, alhamdulillah. Terus? Walaupun kadang kalau mau nongkrong itu pas kasku ini kosong, ya alhamdulillah teman-teman, ayo saya toseng, ada juangku. Nah, gitu. Masya Allah. Jadi ini kebaikan-kebaikan yang saya selalu sampaikan sama teman-teman. Ayo kita selalu tanamkan kebaikan. Tapi apa yang sebenarnya membuat Pak Asnawi sendiri akhirnya mau terjun? Karena apakah melihat ada peluang kebaikan di dalam DPRD itu sendiri? Karena ada orang mikir cuan nih, ada orang mikir bahwa kita lebih mudah menyampaikan aspirasi karena kalau sudah jadi orang dalam. Itu Pak Asnawi sendiri gimana tuh waktu itu? Itu hari saya sempat cerita sama Ustadz Mursalim. Saya bilang sama beliau, bagaimana nih kita jalan nih? Nah iya, bismillah, kita all out. Jadi kami punya tekad ini, ayo kita buktikan. Pertama buktikan dulu bahwa untuk melahirkan seorang pemimpin itu tidak mesti memakai money politik. Ini dulu yang harus kita tanamkan, ya. Sama teman-teman. Dan alhamdulillah terbukti kami. Dan kami ada komitmen juga bahwa orang yang sudah bantu kami, yang berdarah-darah juga di lapangan, itu yang akan kita prioritaskan. Ya. Jadi semua orang yang bisa dibantu, tapi ada namanya skala prioritas. Jadi ini komitmen kami. Jadi alhamdulillah kami dapat rekomendasi kemarin sama Ustadz Ikhwan Jalil. Sempat juga Ustadz Ikhwan Jalil, saya minta petunjuk sama beliau. Dia bilang, jangan Mina. Kita tahu di dunia politik begini-begini. Nah, mundur Maki. Saya mau mundur. Tapi saya sudah daftar calon tetap. Nggak bisa nih mundur. Saya lagi ketemu Ustadz. Datangi lagi beliau? Datangi lagi. Beliau bilang, kalau begitu bismillah. Tapi saya minta sama antum, kalau terpilih nanti, tolong jangan tinggalkan jamaah. Masya Allah. Tolong kita punya ustadz-ustadz, dijaga semua. Ini komitmen kami, Ustaz. Saya bilang sama Ustadz, insya Allah Ustadz. Mudah-mudahan Allah tidak membolakkan di ini kita punya hati. Insya Allah saya akan buktikan dengan komitmenku. Walaupun kemarin ya kami tidak didukung full oleh ketua DPD Goa ya. Tapi kami buktikan dengan kedekatan kami dengan ustadz-ustadz yang ada di Goa. Dan juga komitmen kami. Karena kembali lagi bukan masalah dukungan ini. Ini masalah iman kita ini iman kita yang harus kita jaga. Masya Allah. Bahwa Islam ini ada tidaknya kita tetap jalan, dakwah ini tetap jalan. Betul. Tapi yang harus kita ketahui kalau tidak ada orang tadi dalam setengah mati. Iya. Jadi kalau pernah sempat saya juga pelajari itu, kalau di dunia politik itu busuk, begini. Semua janji-janji, bang. Tapi untuk mengubah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya buktikan, saya harus buktikan ini bahwa
apa yang mereka pikirkan itu tentang dunia politik, bahwa anggota dewan seperti ini, saya buktikan dengan sebuah kinerja bahwa itu tidak benar, tidak semua sama. Jadi ini teman-teman harus ketahui, politik itu tidak busuk ya. Politik itu baik. Hanya person saja yang biasa membuat politik itu kotor. Tergantung individunya. Tergantung individunya. Masya Allah. Sama komitmen ya, komitmen yang harus kita buat. Karena itu yang saya terapkan dari awal. Saya jadi anggota dewan, saya selalu turun ke masyarakat. Masya Allah. Pak Asnawi sendiri waktu akhirnya, saya dengar katanya justru pencalonan itu di injury time ya, untuk pemberkasan dia. Iya. Betul ya? Iya, betul. Karena memang tidak ada keinginan ke sana, tapi ada tawaran itu justru di hari-hari terakhir. Iya. Mungkin bisa diceritakan, Pak? Itu hari saya terakhir nih juga ditelepon sama ketua PKS. Iya. Ada memang saya punya senior, saya mau dorong masuk PKS karena dia pernah bilang sama saya, Dinda, saya mau masuk PKS, tolong dibantu. Saya bilang, insya Allah kalau kita masuk PKS, saya orang yang pertama dukung. Ternyata pas pencalonan detik-detik terakhir itu, beliau pindah partai di partai yang moncong putih. Gitu. Iya. Satu hari full saya telepon, tidak. Itu nih, jadi Masya Allah. Ustadz bilang kita maju. Jadi ibaratnya kambing hitam lah ya. Tapi waktu itu pada saat ini kan sudah sadar dengan kemampuan diri. Iya. Kemudian juga waktu itu keluarga masih tarik ulur untuk oke atau tidak, ridho dan restu mereka. Pada saat itu Pak Asnawi sendiri akhirnya memberanikan diri itu, memang sudah yakin bakalan dapat dukungan penuh dari masyarakat dan akan menang, atau ikut aja deh, tergantung Allah nih? Saya yakin Ustaz. Saya selalu ini yang saya terapkan, optimis ya. Selalu berprasangka baik bahwa kita akan menang nantinya. Bekerja saja, biar Allah yang menentukan hasilnya. Tapi saya bilang sama Ustaz Mursalim itu, kalau kita dapat suara 500, luar biasa nih, karena kita ini tidak menghamburkan uang ini. Ya, ternyata Masya Allah melebihi 500 itu. 500 suara, Ustaz. Alhamdulillah kami yang urutan pertama di antara 9 caleg yang ada di Dapil 1 Sumbawa. Dan itu murni tidak ada money politik ya? Alhamdulillah murni. Masya Allah. Apa yang Pak Asnawi lakukan sebagai strategi waktu itu untuk memperoleh capaian yang maksimal untuk menang waktu itu? Kan ini pertama Pak Asnawi kan memang tadi pertama di lingkungan, mohon maaf, teman-teman yang ada di Kabupaten Goa, Wahanda Goa, tapi ternyata tadi sempat disentil bahwa tidak mendapat dukungan penuh, tapi dukungan itu justru datang dari orang-orang yang secara personal mendukung. Apa strategi yang waktu itu dibuat oleh Pak Asnawi sendiri untuk mengambil hati masyarakat agar mereka juga memberi dukungan? Janji-janji politiknya itu apa? Kebetulan saya basicnya marketing, Ustadz. Betul, marketing. Jadi saya lakukan, saya pernah juga jadi tim sukses. Saya pelajarin apa yang tidak pernah saya lakukan ini anggota dewan atau orang yang pernah saya dukung. Jadi ini yang saya lakukan. Saya door to door, rumah ke rumah. Secara langsung? Secara langsung. Meskipun ada tim sukses juga? Walaupun ada teman-teman yang teman itu, tim sukses, ya. Ada temani, tapi dia di belakang nih. Saya bilang, temani mas saja, ndak enak gitu kalau jalan nggak, baru tidak ada temani kak. Iya. Jadi saya yang langsung bicara sama masyarakat. Iya. Saya mohon doa dan dukungan tak. Saya pernah juga diusir sama security, Ustaz. Oh gitu? Iya. Security apa itu? Security perumahan. Mungkin malam-malam datang barangkali? Bukan.
siang-siang. Siang-siang. Memang di situ di perumahan ada nih orang nadukung. Tapi saya masuk, toh. Saya masuk. Iya. Saya bilang kalau saya izin tidak dibiarkan Kak masuk. Lebih baik saya menerobos nih. Jadi naik motor kita langsung seolah-olah, tetet, security juga belum. Oke. Gitu. Saya door to door, rumah ke rumah. Banyak nih saya masuki. Alhamdulillah saya juga dapat suara di situ. Baru kan dapat security. Tidak bisa bagi-bagi brosur sini, tidak bisa kampanye. Harus kayak keluar. Saya bilang, tidak izin lagi. Saya bilang, oh ya tidak apa, minta maaf dek. Saya keluar. Masya Allah. Saya pernah juga bagi-bagi kartu nama. Saya langsung sama teman-teman bagi kartu nama di lampu merah. Secara langsung ini? Secara langsung. Kan basicnya dulu kita sales mobil bagi-bagi brosur, Ustaz. Jadi oh ini yang saya harus lakukan. Saya harus pakai strategi marketingku juga. Itu misalnya satu masuk door to door, rumah ke rumah, bagi brosur, bagi kartu nama. Masya Allah. Di lampu merah itu orang lihat nih. Siapa calegnya? Aku bilang, nah lihat nih. Yang paling saya ingat itu ada ibu-ibu, dia bilang, ih kaki tak ini. Iya. Itu yang saya, kenapa harus Pak calonnya sendiri yang bagi-bagi? Kan ini yang tidak pernah dilakukan oleh calon lain. Jadi saya harus langsung turun. Saya bilang, iya saya ini. Saya bilang barunya ini ada acale, dia sendiri yang turun. Biasa tim sukses dia. Tidak pernah dilihat batang hidungnya. Kemudian saya bilang, kalau tidak ada calon tak, mohon saya dibantu. Dan saya langsung doakan di situ. Semoga Allah membalas kebaikan tak dan melipat gandakannya. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Saya tidak sangka mau begitu banyak suara murni, Ustaz. Tapi teman-teman yang akhirnya jadi mendukung Pak Asnawi sendiri, akhirnya menjadi teman-teman yang betul-betul ada di belakangnya Pak Asnawi sebagai tim sukses, ya, seperti itu. Juga murni tulus tanpa dibayar gitu? Nggak ada dibayar, Ustaz. Murni. Masya Allah. Palingan saya kalau makan, kita makan sama-sama. Apa yang antum makan, mereka juga makan? Iya. Masya Allah. Mereka makan. Apa yang saya minum, itu juga mereka minum. Karena kebanyakan ya, yang saya tahu, justru orang-orang yang ada di belakang calon-calon anggota dewan itu justru yang merusak keadaan. Betul. Iya, umumnya, tapi tidak semua meskipun begitu, karena memang kami juga pernah berada di posisi itu, pernah juga menjadi tim sukses sebuah partai, salah seorang calon, dan memang ada perbedaan yang dalam tanda kutip busuk di antara para pendukung-pendukungnya di belakang itu yang mengaku sahabat dekat, justru malah gini malah gitu. Tapi ini teman-teman Pak Asnawi sendiri justru memang tulus ya. Tulus. Tidak dibayar. Masya Allah. Adapun juga teman itu yang saya datangi rumahnya bukan saya dia didukung, Ustaz. Ada mungkin karena ada sesuatu lah toh. Iya. Ada juga keluarga yang tidak dukung saya. Keluarga. Saya sudah datangi minta tolong tapi tidak didukung. Oh begitu. Keluarga dekat. Sepupu satu kalinya umiku. Oh, gitu ya. Mungkin karena saya tidak kasih uang ya. Tapi saya buktikan, saya tetap rangkul mereka. Masya Allah. Karena itu haknya dia, haknya untuk memilih saya atau tidak. Tapi alhamdulillah setelah kami terpilih, beliau sendiri yang malu-malu Ustaz sama kami. Jelas. Kami tetap baik saja. Masya Allah. Oke, saya baca dulu nih dari Pak Muhammad Ansar. Masya Allah, andalanku ini Ihsan Ahmadi, menandai beberapa temannya nih. Saripudin, Malino nyimak Ustadz. Muhammad Ansar lagi, kodong tidak mendapat dukungan dari ketua DPD. Masya Allah. Insya Allah siap menjadi tim sukses untuk Goa dan Takalar Kakanda. Masya Allah. Herman, Goa, Anur, Gaspolki, Masya Allah. Masya Allah. Ini orang-orang yang semua timku ini. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Oke. Herman, halo Herman. Ini juga yang pernah temani Kak Ustadz. Oh begitu ya. Walaupun Herman itu di alamatnya di Makassar, tapi beliau juga sempat temani saya untuk ketemu Ustadz. Saya juga, saya lupa Ustadz. Saya pernah juga door to door, masjid ke masjid. Jadi kalau ada orang tunggu Isya,
saya ke situ tanya kabar. Tanyakan kabarnya. Padahal tidak kenal. Tidak kenal. So kenal ya. Setelah iya. Saya tanyakan kabarnya, setelah tanyakan kabarnya, saya tanya nih, Pak, kebetulan saya calegnya nih PKS di Dapil 1 Sumbu Opo. Sempat kita tidak ada pilihan, sempat kita tidak ada calon, mohon saya dibantu. Dia lihat nih, oh iya, cocok nih, PKS toh. Yang penting PKS. Alhamdulillah saya diuntungkan dari situ karena sempat kan ada 212-411. Iya, waktu itu ya. Waktu itu saya juga terus ikuti nih perkembangan dari Persatuan Muslim Indonesia. Alhamdulillah dapat dukungan dari teman-teman semua. Masya Allah. Ya. Oke. Lalu pada saat alhamdulillah sudah terpilih itu waktu itu, bagaimana strategi dari Pak Dewan sendiri menjaga silaturahim dengan masyarakat yang sudah memilih seorang Pak Asnawi akhirnya terpilih menjadi salah seorang senator di Kabupaten Goa? Apakah janji-janji politik yang sudah dikasih itu ditepati atau gimana tuh? Kalau saya Ustaz tidak pernah menjanji. Janji tidak pernah. Iya. Tapi saya bilang bantu anak isi bantu. Maksudnya gimana? Bantu saya, nanti saya juga bantu Ki. Jadi saya edukasi politik kemarin itu. Oh, tapi, edukasi politik aja, nggak ada janji-janjinya. Tidak ada. Oh, Masya Allah. Kita edukasi politik. Jangan Ki jadi pemilik pragmatis. Ya. Pertama saya kasih 2 pilihan. Kita mau cari panjangnya atau pendeknya. Jadi masyarakat bilang apa panjangnya? Panjangnya ini kita bantu Kak 5 tahun Ki sama. Ada urusan tak dengan pemerintah. Saya wakil tak. Saya yang akan bantu Ki. Mulai, jadi kami pelajari, oh pelayanan publik ini selalu bermasalah. Ada pelayanan publik yang bermasalah, entah kita mau urus KK, KTP, akte, ada anggota dewan tak bunyi Kak. Pendeknya seperti apa? Itu salah satu contoh. Pendeknya seperti apa? Saya bilang, saya bayar hak suara tak. Setelah saya terpilih, jangan kita cari Kak, putus. Nanti lagi 5 tahun ke depan. Insya Allah saya akan buktikan ini bahwa setelah saya terpilih, pertama nomorku, saya bilang ini handphoneku, nomorku tidak pernah saya ganti nomornya, dan saya akan buktikan ini nomor tidak pernah terganti. Masya Allah. Setiap ada kegiatan-kegiatan masyarakat saya cepat hadir. Hadir ya. Iya. Betul-betul menjadi wakil mereka. Iya, saya bilang saya ini wakil rakyat, tidak boleh ada sekat antara anggota dewan dengan masyarakat, tidak boleh. Apa yang mau disombongkan? Betul. Kita bisa terpilih sampai sekarang ini karena doa dan dukungan dari masyarakat. Konstituen tak. Jadi saya masih biasa nongkrong juga di pinggir-pinggir jalan Ustaz. Sama teman-teman. Tidak ada sekat ya? Tidak ada. Masya Allah. Saya juga pernah kalau makan bakso pinggir jalan, saya panggil nih warga, makan ke bakso. Saya pernah singgah sama staf di kantor. Dia singgah. Dia bilang, Pak, apa dibikin sini? Aku makan bakso sama masyarakat. Dia bilang ini sama saya, terus terang ini Pak, baru ini ada anggota dewan mau begini-begini. Selama Kak ini saya tidak ada yang mau makan di pinggir jalan, duduk di atas trotoar. Baru mangkoknya ini begini, baru mobil motor ini lewat-lewat. Tapi saya bilang kita ini dari mungkin karena kebiasaannya juga Ustaz, karena kita ini, saya ini besar di jalan. Jadi tidak bisa Kak juga mau sombong-sombong mau Kak tinggalkan semua teman-temanku, tidak bisa. Karena bukan Kak tipikal orang yang seperti itu. Dan saya selalu berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah menjauhkan saya dari sifat sombong, dengki, ria, iri hati. Karena ini yang 4 sifat ini paling bahaya. Betul. Masya Allah. Di Dewan sendiri Pak Asnawi diamanahkan sebagai apa? Komisi? Saya di Komisi 3. Membidangi pembangunan Ustaz. Dan selama ini apa program kerja yang sudah jalan dari Pak Asnawi sendiri? Kalau kita anggota Dewan itu bukan program kerja Ustaz. Oh gitu ya? Iya. Kita ini menyerap aspirasi masyarakat. Kita menyerap aspirasi masyarakat. Adapun yang kami usulkan kemarin itu,
di Dewan untuk masyarakat di lingkungan kami dulu. Karena kurang lebih hampir 30 tahun itu jalan lingkungan sama drainasenya tidak pernah terjamah. Waktu SD Jaka. Alhamdulillah setelah kami terpilih itu diperjuangkan. Kami perjuangkan itu. Akhir tahun kemarin semuanya realisasi. Dan ada beberapa jalan lingkungan yang sudah realisasi di Dapilku. Begitupun di lampu-lampu jalan, setiap lorong kita pasangkan lampu. Kalau saat ini ketika Pak Asnawi sudah ada di dalam sebagai anggota Dewan DPRD Kabupaten Goa, apakah Pak Asnawi hanya memprioritaskan yang Dapil kemarin atau merambah ke semua wilayah? Karena saya lihat juga Pak Asnawi mengunjungi berbagai tempat tuh. Sekarang ini. Iya, Ustaz. Iya, gimana tuh ceritanya? Kalau sekarang ini semenjak saya jadi kurang lebih ini 2,5 tahun di Dewan. Kalau pelayanan publik saya ambil semua. Menyeluruh ya? Menyeluruh. Karena selama bisa dibantu orang kita bantu. Pelayanan publik dan kesehatan. Tapi kalau masalah pembangunan saya angkat tangan. Karena kita ini memperjuangkan aspirasi masyarakat di Dapil. Dapil. Konstituen di mana banyak suara tak. Itu dulu kita prioritaskan. Setelah selesai semua baru kita pindah ke tempat lain. Jangan sampai kita yang mau diprioritaskan pindah ke di tempat lain, pasti nih masyarakat lihat, kita duluan di sini, kita dulu bantu baru pindah ke di tempat lain kan. Image-nya jelek lagi, Ustaz. Begitu. Dan Pak Asnawi punya data itu semua ya? Data. Semuanya. Saya yang kemarin sampai sekarang sih tidak tahu ada satu kelurahan itu 5 Jisuaraku, Ustaz. Begitu? Iya. Dan saya tidak tahu siapa pilih, Kak. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan melipat gandakan. Karena saya tidak pernah masuk memang di situ. Tapi sekarang sudah alhamdulillah saya masukin semua, Ustaz. Masya Allah. Ini Pak Saripuddin, orang tuaku senang sama Pak Asnawi, siap mendukung Malindo. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian Hilya Khairiyah, Masya Allah, semoga dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Rusli Parewangi, Masya Allah. Dan senior ini, Rusli Parewangi nih. Oh gitu ya. Seniorku. Masya Allah. Hilya Khairiyah, Masya Allah. Oh iya, oke. Selama menjabat sebagai anggota Dewan ini, apa yang menjadi tantangan terberat yang pernah kita rasakan? Ini di luar ekspektasi menjadi seorang anggota Dewan. Kan selama ini dinikmati, enjoy dan segala macam. Apakah ada hal-hal yang menjadi tantangan sendiri yang Pak Asnawi sendiri merasa ini berat, tapi tetap harus saya jalani? Yang betul-betul di luar ekspektasi Pak Asnawi sebelum jadi anggota Dewan, pernah nggak menemukan hal seperti itu? Pernah, Ustaz. Seperti apa misalnya? Ketika ada yang ingin kita perjuangkan, sendiri, Ki. Karena banyak kepentingan di dalam di Dewan. Oh begitu ya? Iya, banyak. Sama ketika banyak masyarakat bawa proposal ke rumah? Ke rumah. Gitu. Itu sih karena orang bilang anggota Dewan itu banyak warna. Padahal saya rasa sendiri nih. Oh gitu. Iya betul. Tapi harus disyukuri, Ustaz. Alhamdulillah saya syukuri semua. Jadi saya bilang sama orang-orang, karena terus terang ya bukan suci ya. Saya hanya terima gaji saja. Saya tidak terima yang lain-lain. Yang lain-lain ini apa? Yang enggak mau aja, toh? Itu saja. Jadi ketika lagi kosong kas, ada saya bilang sama teman-teman, enggak buru-buru aja kita. Kita tunggu dulu dananya masuk, nanti setelah masuk kita berikan. Karena di Goa ini satu-satunya kabupaten yang tidak sama seperti kabupaten lain. Saya tidak usah sebutkan seperti apa, tapi intinya
beda lah dengan kabupaten-kabupaten lain, karena kami ini mau membangun tapi mau bersinergi, tapi bukti lapangan tidak di pemerintah. Tapi kalau saya sih bilang sama teman-teman, kalau ada ustadz-ustadz kita, masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik, karena ini yang saya sampaikan sama ustadz-ustadz semua, masyarakat di Dapilku. Walaupun bukan di Dapilku, banyak masyarakat yang datang ke kami. Selama bisa dibantu, kita bantu. Mulai pelayanan publik, kesehatan, ini yang paling utama ini di Goa. Karena kita tahu sendiri ini pelayanan publik di Goa itu kacau. Oh gitu? Kacau sekali. Kesehatan pun begitu. Dan itu Pak Sunai perjuangkan ya? Iya, kalau semua masyarakat saya bantu, Ustaz. Karena sampai di Instagramku itu banyak yang Pak Dewan tolong dong. Jalan di kecamatan ini dibantu. Katanya justru ada juga Pak Dewan menerima curhatan yang bukan dari Kabupaten Goa. Ada. Banyak, Ustaz. Masuk juga sampai begitu ya? Iya. Jadi kami sampaikan, insya Allah kami akan sampaikan ke anggota Dewan yang lain, yang di wilayahnya itu. Di wilayah. Begitu. Masya Allah. Tapi sekarang kan Pak Dewan, saya lihat rajin sekali ke berbagai daerah sampai ke pelosok-pelosok. Apa yang memang sedang diprogramkan untuk kunjungan-kunjungan seperti itu? Apakah sekedar silaturahim, mau dengar aspirasi mereka atau gimana tuh? Pertama silaturahim dulu. Silaturahim ya. Silaturahim. Kemudian kita ada jangka panjang ini. Alhamdulillah Ustadz banyak ihwa ini, ustadz-ustadz kita di Goa yang mendukung dan menyuruh kami untuk ke provinsi Dapil 3 Goa Takalar. Alhamdulillah kemarin di hari Jumat kami deklarasi, Ustadz, dan sudah memberikan berkas pencalekan di provinsi ke partai. Sempat juga orang bilang, berani baru ke 1 periode. Iya. Kenapa tidak mencoba dulu berbakti dulu, mengabdi dulu selama 2 periode kemudian naik ke provinsi? Oh iya. Kalau itu, Ustadz, saya banyak ustadz kita ini yang ingin dibantu di luar kecamatan. Iya. Jangkauannya lebih luas. Jangkauannya lebih luas karena Dapil Goa Takalar ini. Goa terdiri 18 kecamatan. Dan juga Takalar. Dan banyak ini ustadz-ustadz yang minta maju maki Pak Dewan. Nanti kami dukung sekeluarga dan akan kampanyekan, bukan cuma keluarga, tetangga pun kita akan sampaikan bahwa ini yang akan kita dukung. Masya Allah. Karena dia sudah rasakan kebermanfaatannya kami di Dewan, Ustaz. Masya Allah. Karena di Dapil 1 Sumbo Opu itu kecil, di situ lingkupnya. Sedangkan kalau di provinsi banyak kemaslahatan yang bisa kita berikan ke jelas lebih luas masyarakat, lebih luas lagi. Insya Allah kalau Allah menakdirkan kita akan buktikan lagi nih. Masya Allah. Dan saya mau lagi terpilih betul-betul nantinya masyarakat pilih saya itu karena hati nurani. Dia mau dibantu aspirasinya, Ustaz. Betul. Saya mau lagi terpilih betul-betul murni tanpa ada money politik. Masya Allah. Bagaimana dengan respon keluarga dengan niat itu? Alhamdulillah istri mendukung. Orang tua? Orang tua aku bilang, pikir-pikir kok dulu nak. 2 periode mau kok dulu. Tapi saya bilang sama umiku, dulu saja tidak didukung nak. Saya cuma minta ridho tak ini, biar saya jalan. Insya Allah. Masya Allah. Tidak merepotkan. Iya, saya minta ridho tak ini. Karena yang saya yakini ini, orang yang bertakwa itu, insya Allah Allah akan mudahkan semua urusannya. Iya. Masya Allah. Karena ini yang saya tanamkan dalam diriku. Ini sekarang kan Pak Dewan kan mau mencalonkan untuk provinsi nih, otomatis jangkauannya juga lebih luas nih. Sudah mulai ada strategi ke sana? Karena sekarang kan masih main untuk pelayanan publik di area Goa, tapi kan punya mimpi untuk naik ke provinsi dengan dapil yang lebih luas. Sudah mulai dirancang strategi itu? Kalau strategi mengalir saja. Mengalir saja, Ustaz. Mengalir saja. Karena di luar dapilku ini
Banyak nih kita bantu, pelayanan publik. Anaknya mau masuk sekolah kita bantu. Oh begitu. Iya. Meskipun belum jadi prioritas, dapil dulu yang diprioritas, tapi mereka-mereka yang dari sana juga. Kalau dari luar dapil itu dari kecamatan lain, kalau mau masuk sekolah anaknya di kecamatannya di Goa, yang jelasnya Goa aja Ustaz ya. Itu kita fasilitasi bantu. Selama bisa dibantu kita bantulah. Karena saya itu tanamkan dalam diriku, kalau kita bantu orang, insya Allah Allah akan mudahkan semua urusan tak. Akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Tapi Pak Dewan sendiri yakin nih untuk maju ke provinsi? Yakin Ustaz. Bismillah. Bismillah. Iya. Apa yang membuat Pak Dewan yakin itu? Kan rezeki itu di tangan Allah ya. Betul. Tapi dari hati sendiri apa yang membuat Pak Dewan? Oke lah, saya ada misi yang lebih besar kah atau apa tuh? Pertama, kalau di provinsi itu Ustaz, kemaslahatannya lebih besar. Iya, betul. Banyak orang yang bisa saya bantu karena pertama, saya ini kejar pahala kebaikannya untuk akhiratku nanti. Saya supaya bisa masuk tonggat surga kok dong. Masya Allah. Bersama keluarga. Ini yang saya kejar. Ya. Karena kita tahu sendiri terbatas kini kalau di gua aja. Dan ada yang bilang, wah berani sekali kok. Pertama juga saya bilang, saya tidak pernah takut kehilangan jabatan. Karena jabatan ini amanah dan tanggung jawab. Ya. Kalau Allah tidak menakdirkan, saya kembali jadi masyarakat biasa. Sipil, ya. Iya. Karena saya juga awalnya ini dari bisa seperti ini. Pertama, saya bukan keluarga orang kaya. Bukan keluarga dari keluarga orang tuaku, pejabat, bukan. Jadi saya kembalikan semua. Kalau Allah menakdirkan, insya Allah. Masya Allah. Kita semuanya harus ikhlas dilakukan. Masya Allah. Iya. Karena kalau terlalu berharap lebih juga pasti kecewa ya Pak. Betul. Ya. Kalau kita serahkan semua kepada Allah, tentu hati lebih plong. Kalau terpilih, alhamdulillah. Kalau tidak terpilih ya. Iya, kembali seperti Mas. Oke, kembali masyarakat biasa. Saya sapa dulu nih para pemirsa kita. Ada siapa lagi nih? Ada Rahmat Hidayatullah Dayang Bani. Masya Allah, semoga dimudahkan urusannya Pak Dewan. Amin. Faris Pak Ewa, assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa ini? Faris Depaewa. Iya. Masya Allah. Ahmad Syarudin, assalamualaikum Ustaz. Owner ini, owner. Masya Allah. Semoga senantiasa selalu berada di Dewan Pak agar bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Masya Allah. Ahmad Syarudin lagi, barakallahu fikum Pak Dewan Asnawi Syah, Masya Allah. Kultur Makassar, Pak Kinta Ki Rodo, apa itu? Iya. Gaspul itu artinya. Masya Allah. Tri Susanto, bismillah, maju Ki Pak Dewan. Masya Allah. Ternyata banyak sekali orang-orang yang memang mengharapkan Pak Dewan untuk tetap ada di Dewan nih, Masya Allah. Nah, Pak Dewan sendiri, dari hati sendiri nih, begitu melihat antusias dari masyarakat, orang-orang terdekat yang masih menginginkan Pak Dewan untuk gua saja masih menginginkan Pak Dewan untuk 2 periode. Kemudian juga banyak orang yang menanti Pak Dewan di kancah politik yang lebih tinggi lagi, yaitu di provinsi. Apa yang ingin Pak Dewan ucapkan ke mereka dengan kecintaan mereka ke Pak Dewan sendiri? Alhamdulillah saya sangat berterima kasih sekali Ustaz, karena masih banyak orang-orang yang memperhatikan kami. Masya Allah. Mereka takut kehilangan. Katanya kalau tidak ada Maki di Goa, tidak ada yang bisa perhatikan kita dong. Tidak ada nih. Iya. Tapi setelah kami jelaskan bahwa kalau kami ada di provinsi nanti, 2 kabupaten yang bisa kami bantu. Maksudnya 2 kabupaten yang bisa kita sentuh lah. Kemaslahatannya lebih luas. Dan rata-rata yang tidak setuju ini, yang saya lihat, yang takut kehilangan jabatan, ya, itu orang-orang yang tidak pernah mendukung kami. Sedangkan orang pendukung-pendukung kami ini, mereka optimis, bismillah. Bismillah ya. Kita harus maju. Begitu. Luar biasa. Iya. Ini juga pernah saya tanyakan ke salah seorang senator yang pernah saya undang. Ini tanggapannya Pak Asnawi, karena memang tadi juga sempat disentil. Banyak orang yang akhirnya lupa bahwa dia adalah wakil rakyat pada saat sudah duduk di sana.
awalnya pada saat masa-masa pencalonan kaca mobilnya terbuka, setelah terpilih tertutup, kemudian bertambah aset setelah beberapa lama menjadi anggota dewan segala macam. Katanya itu ya mengembalikan modal pada saat mencalonkan diri. Dan kata sebagian, ini ekspektasi sebagian orang bahwa orang-orang yang di dewan itu begitu ya, berpolitik busuk gitu ya Pak Dewan ya. Apakah itu benar atau tidak semua orang seperti itu? Tidak semua, tergantung personnya. Pribadi masing-masing ya. Masing-masing. Saya kalau dari segi aset, saya masih pakai motor Ustaz ke kantor. Adapun mobil yang saya pakai itu mobilnya adek. Iya. Padahal sudah 2,5 tahun ini mengabdi untuk Goa di sebagai senator, tapi masih pakai mobilnya adek. Betul. Mobilnya adekku saya pakai. Masya Allah. Jujur banget nih Pak Dewan. Saya enggak mau Kak dibilangi orang gigil Ustaz. Nanti ada orang bilang, "Weh, gigil gitu, enggak mau diminta warna." Padahal memang kenyataannya seperti ini. Aset yang saya pakai miliki sekarang cuma rumah. Saya setelah terpilih jadi anggota dewan, 13 tahun saya ikut sama orang tua setelah menikah. Jadi ini Ustaz, tunjangan mobil sama rumah saya jadikan satu. Saya belikan rumah. Jadi ini kenapa saya tidak ada mobilku? Karena saya jadikan satu untuk beli rumah. Itu tunjangannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu asetku rumah sama keluarga. Masya Allah. Sekarang kan sedang berjalan nih, sudah 2,5 tahun, masih ada 2 tahun setengah lagi untuk masa bakti ya Pak Dewan sebagai seorang senator. Masih mimpi yang masih belum terwujud dan ingin dicapai, setidaknya sampai masa itu berakhir di DPRD Goa untuk periode pertama ini. Kalau itu sih saya punya mimpi ini bagaimana semua orang bisa saya bantu. Oh begitu ya? Iya, supaya saya dapat pahala kebaikan dari pahala aja nih yang diharapkan ya? Karena saya selalu tanamkan dalam diriku, kalau saya membantu orang, saya harus tulus, tidak boleh ada imbalan di dalam situ, supaya dapat pahala kebaikannya. Itu nih. Tapi kalau kita berbicara bisnis, saya mau dapat keuntungan dari situ. Itu aja. Itu bedanya ya? Bedanya, saya bedakan. Kalau bisnis. Ini kalau pengabdian ya pengabdian. Iya. Masya Allah. Ini yang jarang orang lakukan. Ya. Tapi Pak Dewan sendiri, profesinya sebagai seorang senator, ada juga bisnis sampingan yang dijalankan? Iya, Ustaz. Bisnis apa itu Pak Dewan? Yang sekarang masih jalan itu, saya punya usaha pengkilap. Usaha Brilo ya. Pengkilap serbaguna sama pembersih jamur. Kemudian ada usaha coating mobil juga. Ini usahaku selama coating juga, luar biasa Ustaz. Jatuh. Oh jatuh, luar biasanya tapi jatuh. Ya Allah. Oh gitu ya? Iya. Luar biasa jatuh. Kenapa bisa Pak Dewan? Dulu sebelum ini ada pandemi ya, bagus sekali usaha. Karena orang mau coating mobilnya, beli mobil baru langsung kasih kilap permanen 5 tahun dengan biaya sekian juta. Setelah pandemi ini teman-teman, kan saya tidak ada marketingku, saya berbisnis dengan teman-teman sales. Jadi teman-teman sales itu yang promosikan saya punya bisnis usaha ya. Oh berarti Pak Dewan tetap fokus di profesi sebagai senator ini ya? Iya. Ini bisnis ini ada yang menjalankan? Tidak ada. Atau masih sendiri juga? Masih sendiri Kak Ustaz. Oh gitu. Bagaimana cara membagi waktunya Pak? Terima orderan coating saya juga. Jadi kalau sementara rapat Kak, saya bilang sebentar saya telepon ke Dek. Sesederhana itu ya. Biasanya senator itu sudah hubungan-hubungan yang seperti itu sudah diabaikan karena nggak bisa Kak. Iya. Masih senang Kak dengan dunia aku seperti ini. Jadi gitu ya? bukan tidak mau kasih orang, cuma saya masih senang bertemu sama orang. Masya Allah ya. Jadi kalau weekend itu kalau teman-teman pameran di Makassar, pameran mobil,
saya juga kunjungi mereka. Kalau bukan Sabtu malam, Ahad malam, saya kunjungi mereka dan kita ketemulah. Kita kasih entertain, makan minumnya. Setelah itu kita bilang nih, jangan lupa nah kalau ada customermu tawari coating mobil. Ya Allah. Gitu Ustaz. Masya Allah. Ini luar biasa, banyak sekali menginspirasi karena banyak orang-orang yang sudah di dalam sana tapi sudah tidak mau berbaur dengan masyarakat. Mau tapi pada saat butuh-butuhnya, pada saat sudah ya kita tahu kalau sudah mendekati masa-masanya sudah mulai berdatangan lagi. Tapi Pak Dewan ini, Pak Asnawi justru tetap tidak melepaskan kebiasaan itu ya, meskipun sekarang sudah berada di sana dan memang pengen ke provinsi begitu. Oke, dan ini saya melihat banyak sekali dukungan dari masyarakat, para pecinta sahabat Asnawi ya. Iya, Masya Allah. Ya, minta diceritakan sedikit itu sampai terbentuk itu sahabat Asnawi. Apakah itu memang sudah dari dulu waktu dibentuk atau saya baru nemu sosial medianya sahabat Asnawi itu baru-baru ini? Gitu ya. Itu saya memang dari dulu kalau ketemu sama teman-teman kita selalu bilang, sahabat. Oh gitu. Iya. Jadi mulai dari situ saya ingat semua teman-teman SMA aku. Saya ingat teman-teman SMA aku itu selalu bilang sahabat. Sahabatku, gitu. Jadi mulai di situ, saya buat nih anunya sahabat Asnawi Syam. Sosial media. Sosial media. Apakah sosial media itu juga sahabat Asnawi Syam itu menerima aspirasi dari masyarakat, keluhan-keluhan mereka ditampung juga di situ di sosial media? Tampung, begitu ya? Iya. Masya Allah. Memang berarti sengaja dibuat sahabat Asnawi Syam ini di sosial media juga untuk mempermudah komunikasi dengan masyarakat. Iya. Oh, Masya Allah. Bahkan banyak sih sampai messenger biasa aku matikan ke Ustaz. Karena banyak sekali. Error. Bukan Ji, banyak sampai saya nanti dibilang tidak mau balas tuh. Nah, belum ada waktu. Nanti ada waktu luang baru saya balas semua. Atau WA, saya juga sampaikan sama teman-teman semua. Saya itu lebih cepat angkat telepon daripada balas WA. Jadi, beberapa pejabat publik itu Pak Dewan punya tim loh. Sampai-sampai sosial media mereka ada tim yang pegang begitu. Apakah Pak Dewan tidak memiliki tim untuk itu berkomunikasi dengan masyarakat sehingga tidak mesti Pak Dewan secara langsung yang membalas itu? Alhamdulillah baru-baru ini saya ada tim yang pegang sosial media Ustaz. Saya baru bentuk ini. Baru ngeh juga dengan sosial media? Enggak lama sih, cuma ada tim yang jalankan ke semua media aku, saya sisa pantau saja. Tapi qadarullah orangnya baru-baru meninggal. Beliau juga sempat sakit DBD. Sepekan yang lalu beliau meninggal. Ya Allah. Begitu ya? Iya. Tapi tetap ada rencana untuk mengaktifkan kembali itu? Iya. Supaya mempermudah komunikasi dengan masyarakat? Iya, Ustaz. Apalagi memang Pak Dewan ini sudah bersiap-siap untuk naik level nih ke provinsi. Justru ini penting sekali karena citra kita akan lebih diterima dan tidak justru pada saat itu Pak Dewan. Betul. Tidak enggah dengan aspirasi mereka, menutup akses untuk itu dan mudah-mudahan tidak sampai segitu ya. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana yang memberi dukungan ke beliau mungkin bisa menawarkan diri langsung ke Pak Dewan. Saya mau biar tidak dibayar, yang penting bisa bisa memberi Pak Dewan bisa terus eksis di kancah politik dan memudahkan urusan-urusan masyarakat yang banyak di luar sana. Masya Allah. Pak Dewan, di akhir perjumpaan kita mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa dan khususnya masyarakat di Kabupaten Goa dan juga persiapan dapil selanjutnya ketika Pak Dewan mau naik level ke provinsi. Apa yang mau disampaikan ke pemirsa? Saran kami kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Goa, teruslah melakukan kebaikan. Ya, Masya Allah. Insya Allah Allah yang akan membalas semua kebaikan-kebaikan itu. Karena ini yang kami tanamkan dalam diri. Ya, kami tidak mau Ustaz Bi, karena saya juga pernah rasakan susah ya. Ketika saya mau minta pertolongan, tiba-tiba tidak bisa Kak dibantu. Jadi ini yang saya selalu sampaikan sama teman-teman. Tanam kebaikan. Harus kita tanam kebaikan. Insya Allah kalau kita ikhlas ini membantu orang, Masya Allah, Allah akan selalu mudahkan semua urusan. Dan itu Pak Dewan sudah buktikan sendiri ya. Dan alhamdulillah yang kami tanamkan dalam diri ini
dan keluarga. Ini terbukti. Masya Allah. Terbukti sahabat semua. Jadi harapan kami juga ini ke depan kami terus bisa bersinergi dengan masyarakat Kabupaten Goa, bisa membantu masyarakat Kabupaten Goa, utamanya khusus dakwah ya, karena walaupun dikenal kita ini pernah jahiliyah, tapi setelah saya belajar ini, Masya Allah, saya banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari ustadz-ustadz kita. Jadi ada tidaknya kita ini di dunia dakwah, dakwah tetap jalan. Betul. Tapi alangkah bagusnya kalau ada orang tak lagi di dalam, Masya Allah, di bagian pemerintahan. Iya. Karena alhamdulillah di Goa itu dikenal juga Ustaz, bahwa Wahda itu ada anggota dewannya. Jelas, iya, Masya Allah. Ya meskipun secara struktur tidak masuk lagi bagian itu, tapi Masya Allah komunikasi tetap terjaga, silaturahim ya. Iya. Ini yang kami pegang komitmen dari Ustadz Iwan Jalil, bahwa tolong jangan tinggalkan jamaah. Masya Allah. Walaupun kami tidak di dunia politik, kami yang akan menjaga ustadz-ustadz ini. Karena kita tahu sendiri bagaimana sekarang di Indonesia Ustadz ya. Iya, betul. Masya Allah. Jadi saya minta juga harapan kami ini ke depan, karena kami sudah deklarasi di Dapil 3 Goa Takalar. Kami mohon doa dan dukungan dari orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dan juga soleha yang ada di Kabupaten Goa dan juga Takalar nantinya. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan dan berkahi apa yang menjadi mimpi kami ini. Karena ada mimpi besarku ini Ustaz. Apa itu Pak Dewan? Setelah ada di provinsi 5 tahun, saya mau jadi bupati. Oh, Masya Allah. Supaya banyak kebijakan yang bisa saya lakukan. Lebih besar lagi manfaatnya, masalahnya ya, Masya Allah. Perlahan gitu Ustaz. Iya. Karena kebijakan ini penting. Ya. Ini mimpi Ustaz ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Tapi kita tidak boleh terlalu berambisi, karena itu tidak boleh. Moga semua, karena kan kita ini sudah belajar agama, moga semua orang yang ada di Goa itu belajar di Rosa. Masya Allah. Setelah di Rosa, lanjut tahsin, kemudian tertarbiyah. Masya Allah. Itu. Masya Allah. Perbaikan akhlak ya? Perbaikan akhlak. Masya Allah, luar biasa. Supaya bukan cuma saya yang bisa masuk surga, sama-sama semua. Masya Allah. Supaya bisa umpama dilihat di sana, karena itu sana saya bisa saya bisa kenal ini di Rosa. Masya Allah. Karena murabiku itu selalu mengajarkan bahwa pahala-pahala jariah yang harus kita kejar. Begitu Ustaz. Masya Allah, luar biasa ini. Cukup terharu dan sangat menginspirasi. Pak Asnawi terlahir dari keluarga yang sederhana, biasa-biasa, tapi punya mimpi besar. Beliau membuktikan bahwa dengan kesederhanaan beliau bisa menjadi seorang senator di Kabupaten Goa, dan sekarang punya mimpi, sedang membangun mimpi itu untuk naik level lagi ke provinsi, dan kita doakan mudah-mudahan beliau dimudahkan oleh Allah. Amin. Bahkan salah satu mimpi besar beliau adalah ingin menjadi petinggi number 1 di Goa. Masya Allah. Dan mudah-mudahan semoga Allah mudahkan. Amin. Saya pribadi, Pak Asnawi, kalau Pak Asnawi butuh channel, butuh media untuk memperkenalkan diri, promosi dan segala macam, SH Channel siap untuk ikut serta memberikan dukungan ke Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah. Baik. Terima kasih. Sebelumnya saya akan baca dulu komentar-komentar. Hostcat Ji tadi yang bilang kan ada yang Masya Allah, apa nih? Oh ya. Ini saling baku jawab. Iya. Ustadz Gafur Gani, Masya Allah. Ihsan Ahmadi, Masya Allah, sangat menginspirasi dan motivasi. Ansar Amir, maju terus Pak Dewan, insya Allah dapat kursi di provinsi. Amin, amin. Azhar Maka, lanjutkan. Sabar Saputra, siap Pak Dewan. Tri Susanto, bismillah, maju Ki Pak Dewan. Ya, dan ini orang-orang terdekat
Pak Dewan begitu banyak yang mendukung Pak Dewan, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita berikan dukungan selama beliau tetap pada mimpi yang positif, dan kita juga meskipun saya pribadi hanya mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang yang langsung merasakan manfaat dari Pak Dewan itu luar biasa sekali. Banyak sekali saya mendengar cerita. Sebelum ketemu, sebelum kenal, saya sudah banyak mendengarkan tentang sosok Pak Asnawi. Tentang waktu itu katanya tidak mau seperti yang Pak Asnawi sampaikan tadi, injury time juga yang tidak disangka-sangka, tidak mendapat dukungan dari sebagian kerabat, orang-orang terdekat, tapi akhirnya Allah pilih menjadi salah satu dari orang-orang yang mencalon waktu itu. Luar biasa, dan mudah-mudahan beliau bisa mewujudkan mimpi-mimpinya dan kita bantu semaksimal mungkin untuk Pak Asnawi supaya kita terus bisa melihat bahwa beliau ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk umat dan bangsa, khususnya di dapil-dapil yang beliau ada di sana. Terima kasih Pak Dewan atas waktunya. Masya Allah, sangat humble, jauh-jauh dari Goa, macet, ini Goa Makassar, jam sudah malam begini, beliau mau bertamu ke studio saya yang sederhana ini. Sekali lagi terima kasih Pak Dewan, mudah-mudahan sehat, diberikan umur yang panjang lagi berkah insya Allah. Dengan ucapan yang sama. Ya. Saya Satur Halaman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar info bahwa besok ada Pak Ihsan Ahmadi loh dari Sahabat Teknik Berkah. Untuk Anda semua yang akan sharing seputar bagaimana mempertahankan, bagaimana strategi bisnis sehingga tidak sepi job. Itu yang beliau tema. Betul. Saya juga banyak belajar ini melihat teman-teman ya. Teman-teman di Ihwa kita ini banyak orang yang hebat dan sukses di dunia bisnis. Masya Allah. Jadi saya selalu memperhatikan medianya mereka, sama belajar dengan mereka. Karena saya tidak mau itu, saya bilang Ustaz, tidak boleh ada sekat. Iya, Masya Allah. Kita sama-sama belajar. Masya Allah, Allah Akbar. Iya. Oke. Luar biasa. Dan sekali lagi kami pamit, tadi sudah closing, tapi kembali sekedar mengingatkan bahwa insya Allah podcast SH Podcast akan menyapa Anda dengan tamu kita dari Sahabat Berkah Teknik, Ustadz Ihsan Ahmadi. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.